Jokowi atau LBP yang kemarin ketika bertemu dengan Surya Paloh di Wisma Nusantara, itu kan pertemuan yang tidak baik-baik saja, Kang. Itu pertemuan yang sangat tegang, sangat menakutkan, sangat mengerikan. Dua orang Sumatera yang jadi elit, gitu ya, ya bertarung, yang berbeda. Sementara yang saya dengar infonya itu adalah bagaimana caranya pihak LBP, pihak Jokowi untuk membatalkan pencalonan Pak Anies melalui Nasdem. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Tarmizi sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Kita memberikan support untuk Pak Anies yang dijegal, Nasdem ditekan, gitu ya. Partai Demokrat juga dalam ancaman dijegal, gitu ya. Betul. Ya, terus PKS juga dijanjikan dengan materi dan menteri, gitu ya. Materi dan menteri, gitu ya. Okay. Tapi semua tiga partai ini luar biasa, tidak goyah mereka. Masya Allah. Mungkin ini karena kesamaan frame yang sudah dibangun dari awal, ada ketulusan yang sama terbangun, ya, niat yang tulus, sehingga godaan apapun yang kalau dalam perhitungan duniawi mungkin sudah harusnya melenakan, tapi ternyata tidak, gitu ya. Kita ini sudah hampir 78 tahun. Jadi Pak Anies ini hadir dalam rangka meluruskan jalan, menghadirkan keadilan. Bayangkan 78 tahun merdeka, janji kemerdekaan itu belum terwujud. Maka isu perubahan yang dibawa oleh Pak Anies itu adalah sangat tepat, yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia. Dan kenapa beliau dijegal? Kalau kita lihat, satu-satunya calon presiden yang membawa angin segar bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya Pak Anies. Betul. Nasdem ditekan. Tapi Jokowi dan LBP malah yang terancam di penjara. Ini tulisan dari Pak Ustadz Tarmizi di hari Radar. Ini belum dimuat. Ini belum dimuat. Emang ada dua tulisan yang akan kita bahas. Yang satu tentang mafia, ya. Judulnya apa tadi? Indonesia Negeri Sarang Mafia. Dan satu lagi, Anies dijegal, Nasdem ditekan, Jokowi LBP terancam di penjara. Ini menarik ini. Bagaimana tulisan ini bisa muncul? Bisa diceritain? Ini sebenarnya sederhana kalau kita lihat. Kenapa Anies dijegal? Kenapa Nasdem ditekan? Katanya Anies menurut survei itu nomor 3. Yang nomor 2 kan, nomor 1, nomor 2 kan Prabowo dan Ganjar, atau Ganjar Prabowo. Lah, kalau memang benar Anies nomor 3, ngapain dijegal? Ngapain juga Nasdem ditekan, kan? Nah, ini menunjukkan bahwa survei yang sesungguhnya itu bukan Anies nomor 3 ini, jangan-jangan gitu kan. Ini ada apa sebenarnya? Bahkan kalau kita lihat sekarang sudah mengarah kepada upaya untuk melakukan politisasi terhadap Nasdem. Jadi Nasdem itu ditekan secara politik, secara hukum, bahkan secara bisnis. Nah, begini, kan kalau kita melihat konteks tadi kembali, misalkan Surya Paloh itu dukung dari awal. Artinya tentu tahu persis. Bahkan di era Jokowi periode 1 saat kampanyenya, di situ pun ada Pak Anies. Iya. Pak Anies itu kontributor terbesar juga buat kemenangan Jokowi. Artinya kan begini. Anggaplah kita konteksnya Nasdem nih. Surya Paloh ini tentunya dia tahu persis A ke Z-nya Pak Jokowi, rezim ini dan sebagainya. Sekarang setelah Nasdem ditekan sedemikian rupa dengan Johnny G. Plate-nya, tentu kita tidak sedang membahas apakah dia bersalah atau tidak. Kita membahas tentang unsur politiknya yang terlalu kental ini, kan. Nah, apakah mungkin seorang Surya Paloh, tadi dikatakan darah Sumatera, penuh keberanian meskipun disampaikan dengan bahasa yang halus, apakah mungkin SP akan membongkar aib-aib Jokowi dan rezim selama ini, sehingga muncul tulisan LBP Jokowi terancam penjara? Apakah ke situ kaitannya atau ke yang lain, Tad?
Satu, kalau memang benar-benar ya akan mengancam Nasdem, membongkar artinya termasuklah Johnny G. Plate atau sekarang akan membatasi bisnisnya Pak Surya Paloh. Memang berani Jokowi. Kan yang terdekat saja. 2019 itu adalah pemenang pilpresnya siapa sih? Waktu itu kan yang rame dibicarakan publik siapa? Metro TV. Yang dulu misalnya Metro TV hasil quick count-nya itu yang menang Prabowo, mati listrik tiba-tiba hidup lagi yang menang Jokowi. Kan yang tahu persis itu siapa? Metro TV. Metro TV itu punya siapa? Surya Paloh. Kalau ini dibongkar oleh Surya Paloh, wah habis itu. Belum kasus-kasus yang lain. Dana Covid yang nilainya ratusan triliun yang tidak boleh diaudit dengan keluarnya Perpu Corona, ya kan? Termasuk KCIC dan banyak korupsi-korupsi lainnya. Bahkan kasusnya yang sempat dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun, dosen UNJ tentang dugaan pencucian uang atau korupsi yang Gibran Kaisang, ini jadi pintu masuk. Berani gitu Jokowi melawan Surya Paloh, ya kan gitu. Nah ini saya kira nggak mudah gitu kalau saya lihat Jokowi atau LBP yang kemarin ketika bertemu dengan Surya Paloh di Wisma Nusantara, itu kan pertemuan yang tidak baik-baik saja kan. Itu pertemuan yang sangat tegang, sangat menakutkan, sangat mengerikan. Dua orang Sumatera yang jadi elit gitu ya, ya bertarung yang berbeda. Sementara yang saya dengar infonya itu adalah bagaimana caranya pihak LBP, pihak Jokowi untuk membatalkan pencalonan Pak Anies melalui Nasdem. Oke. Nah ini menarik ketika barusan disampaikan bahwa apakah berani Pak Jokowi ke Nasdem dan ke SP? Jadi kan kalau kita lihat dengan ditersangkakannya Johnny G. Plate berarti berani dia. Keberanian ini dipandang sejauh mana, ataukah ini sekedar upaya tarik ulur? Kan kalau tadi sebetulnya kan kalau mau cari aman mestinya Pak Jokowi itu ya endorse juga lah Anies gitu kan. Jadi tidak terlihat berpihak ke salah satu dan memusuhi yang lain. Kan tempo hari Pak Surya Paloh juga bilang begitu. Kapan nih? Ya kita tunggu saja Pak Anies endorse Pak Jokowi endorse Pak Anies. Nah, sampai detik ini Pak Jokowi tidak terlihat keberpihakannya kepada Pak Anies. Apakah mungkin satu saat, apakah 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, karena kekhawatiran tadi ya, dibongkar bobrok-bobrok aib selama ini, akhirnya Pak Jokowi ya sudah deh, saya juga ikutan endorse Anies juga deh, biar aman juga nanti pasca lengsernya. Gimana pandangan Pak Ustadz? Saya kira Jokowi perlu meniru Profesor Dr. B.J. Habibie dan SBY. Dulu ketika B.J. Habibie berhenti sebagai presiden dan tidak mencalonkan kembali, yang terpilih itu adalah Gus Dur, benar-benar Habibie seperti negarawan sejati. Dan ini dilakukan juga oleh SBY di 2014, tidak ikut cawe-cawe. Kita tidak membutuhkan barangkali ya Jokowi untuk mengendorse Pak Anies, juga Prabowo dan Ganjar. Berlakulah sebagai seorang negarawan yang sejati, yaitu tidak berpihak kepada siapapun. Yang ideal tuh memang nggak usah endorse ketiganya. Gitu ya, biarkan saja. Betul. Kalau mengendorse salah satu dari 3 atau 2 dari 3, ini membuktikan bahwa ada apa-apanya dengan rezim Jokowi hari ini. Kan publik bisa berspekulasi. Kenapa sih kok ngotot banget gitu dengan mendukung Ganjar atau dengan mendukung Prabowo? Atau jangan-jangan Prabowo juga hanya di PHP. Kemarin kan sempat di PHP kan ya gitu. Saya nggak yakin itu. Kan kemarin itu sudah bulat PDIP mendukung Ganjar dengan manuver-manuver koalisi besar. Ternyata koalisi besar ini sempat menakut-nakuti dan takut benaran, ternyata Ganjar yang jadi kan. Ya itu kalau kita lihat, saya khawatir nih Prabowo nih yang kemarin katanya Gibran mendukung mendukung Prabowo. Saya khawatir ya, kecurigaan saya ini PHP lagi. Yang kesekian kalinya.